kisah yang saya kerap bermain dengan Eyang Buyut dari SD sampai sebelum kejadian gempa itu. Berarti sampai SMA, Pak. Ketemu lagi. Diki Mata. Kita mau cerita. Ya, nyambung lagi nih cerita-cerita Diki Mata. Ya kan? Malam ini juga kita mau cerita atau dengerin cerita dari yang ini juga kita sadur. Dari Quora. Dari Quora juga. Gitu. Cerita lo lagi. Lo aja. Saya aja cerita. Cuman gini. Jadi begini ceritanya. Kata saya. Oh iya, salah. Bapak. Tapi sebenarnya gue mau nanya, Cak. Lu pernah, pastilah semua orang punya Eyang Buyut. Ya punya dong. Tapi pernah nggak lu ketemu Eyang Buyut? Gua ketemu. Lu sempet Gua ketemu? dari Eyang Buyut dari nyokap. Itu karena nyokap gua keluarga Sumatera Barat, kita panggilnya Moyang. Oh, Moyang. Moyang. Okay. Nah, kalau dari bokap gue kan Cirebon ya. Itu gua sempat ketemu dua-duanya. Oh iya. Bahkan ngobrol apa segala macam, aktivitas nginep di rumah buyut gue tuh sering banget gue. Nah, yang di Cirebon itu kita panggilnya Bokdap. Bokdap. Namanya Dapiah apa dari siapa gitu, tapi Bok itu kan ibu. Ibu di Cirebon kan bilangnya ibu Mbok gitu ya. Nah, itu kita panggilnya Bokdap gitu. Kalau gue nggak pernah. Karena lu maksudnya nggak pernah ketemu sama Buyut, udah nggak ada mungkin ya? Buyut itu pada saat Buyut itu, maksudnya gini, kalau ditanya Buyut, gue cuma lihat foto. Oh. Gue tidak pernah tahu, maksudnya tidak pernah ketemu. Langsung. Karena gini, salah satu Buyut, boleh dibilang Buyut itu gini, nenek gue itu keturunan Belanda. Nah, ibunya dia, Buyut gue itu tinggal di Amerika. Karena orang keturunan Belanda tinggal di Amerika. Iya. Gimana? Tinggal di Amerika. Mevrouw. Tinggal di Amerika karena ikut adiknya nenek gua. Oh. Gitu. Iya. Nenek gua ini nikah lah sama orang Amerika, akhirnya dibawa lah gitu ibunya. Nah, kalau karena ibunya nyokap itu gua panggilnya Oma, nenek itu Oma. Berarti yang di sana itu adalah namanya Omi. Oh, nyebutnya Omi karena buyutnya. Iya, karena buyut. Gitu. Nah, cuman kalau dari bokap udah nggak ada lama. Nggak ketemu sama sekali gitu. Dan pada saat foto diliatin itu emang tua gitu. Maksudnya foto yang sudah tua ya, gitu. Fotonya foto lama juga foto kan. lama juga gitu. Meninggal juga udah lama. Nah, kenapa gue nanyain itu? Karena yang kita ambil di sini itu berkaitan dengan Eyang Buyut. Ceritanya ini? Ceritanya. Yang ceritain siapa nih? Felicia doang. Nggak ada lain. Wah, Felicia aja gitu ya. Jadi ini nama account-nya Felicia doang. Felicia doang. Kita ngambil dari Quora. Jadi gini, cerita ini selalu menjadi bahan obrolan bagi saya dan keluarga hingga saat ini. Jadi kan kadang-kadang kan kalau orang itu, kamu tuh ya dulu tuh loh, Syak. Tuh mirip kamu tuh sama Eyang Buyut. Bukan sama Eyang, tapi sama Eyang Buyut. Kayaknya kan suka gitu kan. Iya, benar. Nah, terus akhirnya nyambung tuh. Eyang Buyut tuh kayak beginilah, yang suka begini kayak gitu. Gitu kan. Nah, awal cerita ini bermula saat saya menginap di rumah Eyang. Iya, ini Eyangnya dia nih, bukan yang Buyutnya nih. Ya. Eyang saya tinggal di desa yang masih asri dan banyak sawah, gitu ya. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya itu termasuk berjauhan, biasalah. Biasa rumah di kampung kan di desa lahan gitu. Besar gitu ya, sawah gitu. Ini rumahnya Pak Dirun, sana rumahnya Pak Karso, gitu jauh gitu. Iya. Terus setiap libur panjang saya selalu menginap di sana. Dan biasanya saya menghabiskan itu minimal 4 hari atau paling lama 1 minggu lah. Nginep di sana? Nginep di sana, di rumah Eyang gitu kan. Nah, selama saya menginap di sana, saya suka sekali bermain dengan Eyang Buyut. Gitu. Jadi masih ada kayak di rumah itu ada Eyang Buyut gitu ya. Sampai saya hafal letak kamar Eyang Buyut itu. Kamarnya itu ada di depan gitu ya. Kamarnya gitu ya. Terus kamarnya itu unik. Kenapa? Karena di sana itu ada keris, ada tongkat jalannya dia, kayak gitu-gitu gitu. Terus sering lah dia main ke dalam kamar Eyang Buyut ini gitu. Nah, terus habis gitu ada apa namanya itu dipan tua gitu ya. Walaupun kamar itu terkesan tua, tapi bersih dan bagus gitu loh.
nggak ada yang aneh gitu maksudnya. Ya selain Ya kayak tetap dirawat lah. Betul. gitu. Dan walaupun yang tinggal di situ eyang buyut, cuman buat dia tuh ya enak banget nih kamar ini gitu. Dan saya akrab sekali dengan eyang buyut, sering main bareng gitu ya. Ya namanya mungkin kalau eyang buyut ini berarti kan perempuan ya. Iya. Nah jadi si Felicia-nya pun juga perempuan. Sisir-sisir rambut kan gitu tuh. Waduh. Habis mandi suka sisir rambut itu kan seneng banget kan Iya. gitu. Jadi dia suka sisir rambut, terus habis gitu kadang-kadang Do ambilin makanan, saya nganterin, terus nyiapin air kalau dia mau mandi gitu kan. Sama kadang-kadang ya mungkin karena namanya juga eyang buyut ya, dianterinnya ke kamar mandi. Oh, gitu. si Felicia nih nganterin. Oke. Jadi kayaknya chemistry-nya tuh dekat banget gitu Iya. loh sama eyangnya ini gitu. Nah, terus dia bilang eyang buyut saya ini orangnya cantik sekali meskipun sudah tua, bahkan kulitnya putih bersih walaupun sudah keriput. Iya, namanya juga ada yang eyang Namanya buyut. eyang ya kan, gitu. Cuman di sini dia nggak nyebutin umur kayaknya ya. Nggak nyebutin, oke. Nah, saya senang sekali setiap pagi sampai siang saya selalu bermain sama eyang buyut. Rumah eyang memang sepi karena kedua eyang saya, ya kan anaknya eyang buyut, Iya, ya kan. betul. Itu setiap pagi udah pergi ke sawah dan berjualan tembakau di pasar. Oh. Jadi udah kamu main sendirian Dok, gitu. Namanya juga liburan, Iya. gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ada eyang buyut yang nemenin saya. Jadi saya senang aja di rumah, gitu. Nah, kenangan itu terus berjalan, gitu. Sampai suatu ketika saat saya lulus SMA, saya mendengar kabar bahwasanya rumah eyang saya ini terkena gempa. Gempa itu membuat rumah eyang harus direnovasi. Oh, rusak kali ya, Syak? Iya, Jadi, rusak. kena gempa, Mungkin rusak, rubuh juga. terus direnovasi gitu. Nah, kamar yang di depan itu udah nggak ada lagi. Oh, Kamarnya eyang buyut. Sudah menjadi ruang tamu besar, gitu kan. Nah, singkat cerita, saya nanya sama eyang, loh, lah, terus kamarnya eyang buyut gimana? Terus dia tidur di mana kalau kamarnya udah dipindah? Kok saya nggak ngelihat ada kamar baru? Si Felicia ngomong gitu. Felicia ngomongnya. Nah, disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Tahu nggak, si mau eyangnya, mau ibunya, buyut siapa? Yang mana orangnya? Ngomong gitu. Emang kamu ketemunya kapan? Lawong buyutmu itu meninggal waktu kamu masih umur 1 tahun. Saya merinding, Pak. Saya kaget mendengar jawaban itu, lalu saya menceritakan kisah yang saya kerap bermain dengan eyang buyut dari SD sampai sebelum kejadian gempa itu. Berarti sampai SMA, Pak. Dia ditemenin sama almarhum eyang buyut. Astaga. Itu plot twistnya. Ya kan? Saya tidak pernah curiga kalau buyut saya itu tidak pernah keluar kamar karena sudah tua. Saya pikir wajar untuk tidak keluar kamar, mungkin lelah. Jadi mainnya sering di kamar. Di kamar. Makanya dia hafal banget sama Makanya kamar. dia hafal banget kamar itu, ada keris, ada tongkatnya karena dia nemenin Tiap hari tiap selama hari. dia nginep di situ. Yes. Damn. Ya kan? Nah, akhirnya Bude, itu Bude itu kakaknya ibunya berarti. Iya, heeh. Bude saya menunjukkan foto-foto buyut saya dan persis seperti itu wajah dan perawakannya selama saya ditemenin. Oh. Ini seru sih, ya. Dan akhirnya saya diantar ke makam eyang. Aduh, gue sedih jadinya. Saya diantar ke makam eyang buyut saya dan benar, eyang buyut saya sudah lama meninggal. Jadi selama ini saya bermain dengan siapa? Siapa yang setiap pagi saya ajak bermain dan bercerita? Kalau dilihat dari cerita ini, yang paling menarik adalah sepertinya sosok eyang buyutnya si siapa Felicia ini, itu yang ngejagain Felicia. Betul. Sayang banget berarti. Iya, jadi itu kayak leluhur yang selalu nemenin. Jadi Iya kan? saya lebih punya teori lagi, Pak. Jadi andai kata kalau misalnya si eyang buyut itu meninggal si Felicia umur 1 tahun,
berarti selama itu pula Felicia melihat eyang buyutnya. Dari dia kecil. Dari dia kecil. Ini teori konspirasi lagi. Betul kan? Iya. Bayangin Wow. Pak, dia itu kan katanya kan di awal cerita kan dari SD tuh. Main ke rumah eyang. Dan selama itu mungkin ya namanya juga anak kecil ya, mungkin nggak begitu banyak cerita bahwasanya nggak apa-apa, aku ada eyang buyut kok yang nemenin. Mungkin nggak begitu. Nggak ada obrolan. Nggak ada obrolan itu gitu. Cuman dia merasa nyaman karena di rumah ya nggak ada udah. apa-apa. Masuk kamarnya Masuk eyang, kamar. ngobrol, cerita. Mungkin eyangnya suka sisir-sisir rambutnya gitu. Coba Pak. Ini menarik sih. Maksudnya ceritanya seru loh ini. setiap orang pasti ada beberapa ya orang itu merasa bahwasanya dia dijaga oleh leluhurnya. Iya benar. Gitu ya. Dia dijaga oleh leluhurnya. Percaya dan nggak percaya, bagaimana menyikapinya? Iya. Itu kejadian. Memang ada yang kayak gitu. Gitu. Leluhur yang ngejagain Leluhur yang ngejagain masing-masing orang. Iya. Cuman yang bikin menarik adalah Felicia ini tidak pernah sadar dari SD sampai SMA, Pak. Iya, dan yang tadi seperti kita obrolin di tengah-tengah itu juga, kok bisa ya keluarganya nggak ngobrolin soal eyang buyutnya? Si Felicia sendiri yang menemukan pengalaman sama si eyang buyutnya sendiri sampai dia cerita, sampai semua pada kaget. Wow, cerita yang menarik. Seperti biasa, kalau misalnya Om Bre, Mas Bre, Tante Bre punya cerita ya yang mau diceritain seperti Felicia ini, kirim aja ke kita. Betul. Ya, nanti kita ceritain lagi. Tapi sebelum saya tadi pas datang syuting ini Pak, teman saya tuh ada cerita tentang rumah Pak D-nya. Rumah Pak D-nya itu ceritanya itu kayak di tengah-tengah dengan lahan yang luas gitu ya. Itu 3 kali kemasukan maling Pak. 3 kali itu pula malingnya tidak bisa keluar. Jadi sampai paginya. Sampai paginya. Itu salah satu kenapa rumah itu dijaga sama leluhur. Leluhur, iya. Itu sama kayak dulu rumah bokap gue direnovasi. Cirebon? Bukan, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Rumah yang sekarang ditinggalin. Itu katanya yang kebetulan tukang-tukangnya emang dari Cirebon. Satu malam tiba-tiba ada yang ngelihat kok ada yang ngambil bungkusan terus mau nenteng sepeda. Dia katanya cuma jajakin kaki 3 kali itu, wah enggak. Sampai besok pagi itu yang megang sepeda bawah itu diem nggak bergerak sampai begitu nangis. Aja? Sampai nangis Pak katanya. Ya. Itulah kayak gitu-gitu tuh. Tapi seru ya cerita ceritanya seru sih. Maksudnya dia benar-benar bayangin Pak. Ini interaksi loh. Iya, ini kalau dijadiin film pendek seru. Keren. Iya. Yang tiba-tiba plot twist-nya itu kayak Sixth Sense. Iya, kayak film Sixth Sense yang Bruce Willis. Yang Bruce Willis, iya. Gila, ini keren sih. Terima kasih ya. Om Bre Mas Bre punya cerita yang sama atau bahkan pengalaman sendiri gitu ya. Mau cerita, ayo datang, nanti kita kasih alamatnya. Pokoknya datang aja dulu, kita ngobrol dulu di awal, nanti baru kita sama-sama syuting di sini. Mari kita rasakan kesereman, kehangatan. Hangat banget sih Pak, panas banget. Iya, tapi emang ini kan masuk kemarau. Iya, kemarau. Jadi, oh ya, hati-hati juga, banyak minum air putih, ya, jaga kesehatan. Air putih ya. Jangan sampai kena heat stroke ya. Heat stroke betul.